Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Masjid Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Dinamakan masjid ini dengan Masjid Dua Kiblat sebab dalam satu sholat terjadi dua arah kiblat. Tempat ini diceritakan oleh para sejarawan, Nabi mampir di tempat ini Bani Salamah. Ada satu suku namanya Bani Salamah. Nabi sholat zuhur. Ketika melaksanakan sholat zuhur, di 2 rakaat awal, Nabi menghadap ke arah Baitul Maqdis. Makanya di bagian atas kita lihat ada mihrab. Simbol mihrab di bagian atas. Karena itu arah sholat 2 rakaat beliau. Kemudian turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra Masjidil Haram. Ketika ayat ini turun, ada perintah untuk palingkanlah wajahmu ke arah kiblat yang kamu senangi. Nabi senangi kiblatnya itu ke Ka'bah. Maka 2 rakaat akhirnya Nabi beralih, mengganti arah kiblat berposisi ke arah mihrab. Nah, disitulah terjadilah 2 arah kiblat, maka dinamakan masjid ini dengan Masjid Al-Qiblatain, Masjid Dua Kiblat. Terjadi pada tahun 2 Hijriah. Riwayat 1 Hijriah mau masuk ke 2 Hijriah, yaitu akhir-akhir dari 1 Hijriah. Said Muhammad bin Alwi al-Maliki dalam kitab tentang Sya'ban, Madza fi Sya'ban, menyatakan itu terjadi pada nisfu Sya'ban, atau 15 Sya'ban. Ada pendapat lainnya juga menyatakan demikian. Jadi inilah masjid yang sampai sekarang menjadi simbol dari dua kiblat. Coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita lihat dari depan masjidnya. Jadi 17 bulan 3 hari Rasulullah SAW sholat menghadap ke kiblat para anbiya, yaitu Baitul Maqdis. Kemudian setelah 17 bulan 3 hari berpindah arah kiblat ke Ka'bah. Ini dari depan. Ketika turunnya surat Al-Baqarah ayat 144. Insyaallah kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saat ini kita berada di Masjid Bilal. Bilal bin Rabah adalah salah satu muadzin dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana disebutkan dalam kitab-kitab tarikh muadzin Rasul ada 4, yaitu Sayyidina Bilal, kemudian Abdullah ibni Umi Maktum, kedua-duanya menjadi muadzin Nabi di Madinatul Munawwarah. Kemudian yang ketiga ada Abu Mahdzura di Makkah, dan yang keempat Sa'ad bin Ais Al-Qarz yang ada di muadzin Masjid Quba. Ini dahulu adalah rumah atau tempat tinggalnya Sayyidina Bilal ibn Rabah. Beliau disebutkan di dalam beberapa referensi sejarah berasal dari Sudan, wilayah Afrika. Menjadi budak dari Abdullah bin Khalaf, Umayyah bin Khalaf adalah tuan beliau, kemudian dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Jadi kita bisa lihat ini peninggalan masih ada sampai saat ini, Masjid Bilal. Dan beliau di saat wafatnya Rasulullah SAW hijrah ke Syam dan wafat di sana, dikebumikan di sana. Tapi tempat tinggalnya dijadikan masjid. Sampai saat ini bisa kita lihat. Subhanallah, di bagian bawahnya ada pertokoan. Kita lihat sini juga banyak burung-burung yang berada di tempat ini. Insyaallah Sayyidina Bilal ibn Rabah dikenal sebagai sahabat As-Sabiqun al-Awwalun, generasi awal
memeluk agama Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Banyak orang Afrika yang datang ziarah, ya. Orang Afrika datang ziarah ke masjid ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa meneladani perjuangan dari para sahabat generasi awal, terutama Sayyidina Bilal bin Rabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Bir Ali atau Masjid Asy-Syajar, tempat mikot di dalam pelaksanaan ibadah haji maupun umroh yang berada di Madinatul Munawwarah. Bagi yang mulai melaksanakan ibadah umroh dari arah Madinah, yang mikotnya di tempat ini, yaitu di Bir Ali. Ada beberapa riwayat mengatakan bahwa Bir Ali ini diambil dari nama sumur Imam Ali bin Abi Thalib, karena beliau yang menggali sehingga adanya sumur di tempat ini. Ini ada satu riwayat semacam itu yang disampaikan oleh para ulama. Bahkan dikatakan beliau hanya meludah ke arah satu tempat di tanah tersebut, muncul mata air. Maka jadilah dia sumur yang dinisbatkan dengan nama beliau, yaitu Bir Ali ibn Abi Thalib. Ada beberapa riwayat yang lain juga menerangkan dengan penjelasan yang berbeda. Itu bisa dirujuk di dalam beberapa keterangan. Alhasil, tempat ini adalah tempat kita niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh dan masuk kepada wajib, ya, wajib-wajib umroh atau wajib-wajib haji di dalam memulai niat untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dan tempat ini juga dinamakan Masjid Pohon, sebab dahulu Nabi SAW ketika mikot, beliau ada berteduh di satu pohon yang ada di sini, sehingga dinamakan tempat ini dengan nama Masjid Pohon. Nah, setelah itu, setelah kita sunnah melaksanakan tahiyatul masjid, kemudian dilanjutkan dengan niat melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat namanya sholat ihram, ya, sunnah ihram. Itu dilaksanakan 2 rakaat, diawali dengan surat Fatihah, Al-Kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah dan Al-Ikhlas. Nah, setelah itu kita selesai dari tempat ini, lanjut menuju ke tanah suci kota Makkah Al-Mukarramah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lihat Masjid Zul Khulaifah atau Bir Ali, atau namanya Masjid Pohon, ya. Ini tempat mikot dari arah Madinah, dan di arah yang lain dari Yaman, Yalamlam, ya. Ada di arah Yalamlam, ada Zatul Iraq dari penduduk Irak. Ini semua sudah diatur oleh Rasul, ya. Ada di Makkah juga Ja'ranah, Tan'im, Hudaybiyah, ini semua tempat-tempat mikot. Dan itu sudah diatur oleh Rasulullah SAW. Dari sini adalah orang-orang yang ada di kota Madinatul Munawwarah. Namanya Zul Khulaifah nama lainnya. Atau nama lainnya Bir Ali atau Masjid As-Syajar. Nah, mudah-mudahan di sini sebentar lagi kita mau niat. Sunnahnya Rasulullah SAW niatnya ketika di atas kendaraan, sebagaimana dalam riwayat demikian. Atau kita niat saat ini juga sudah dibolehkan, sudah dimulai. Nah, ini kita lihat bagaimana banyaknya, ya, ramainya orang-orang yang mikot di tempat ini. Ini namanya mikot makani, mikot tempat. Kalau kita niat di luar dari ini, kita lewatkan tanpa niat, maka kena dam, ya, dan harus balik untuk ikut lagi di sini. Kalau tidak mau balik, bayar dam. Kalau sudah jauh, terlanjur, ya, lanjutkan. Ya. Tapi lebih bagus kalau ini ada dalam. Yang ada dalam sini, ya, harus. Ya, dia masuk wajib umroh. Wajib umroh. Nah. Baik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ikhwah bisa dilihat, ya, begitu ramai jamaah calon umroh yang mengambil mikot di sini, ya, mengambil
migot sekaligus berniat untuk melaksanakan ibadah umroh. Ya, ini grup dari Samira sudah berkumpul. Apa yang mau foto nih? Sudah ada yang mau foto? Siapa yang mau foto? Saya ini video. Mana gitu? Ini video. Saya juga mau gabung. Rapat. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tangan lagi. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Ya belum? Ya. Lain ke Bapak itu pakai apa? Tengah itu ya. Tangan. Sangkut tanganmu. Tangan kiri lepas. Ya kena. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini terus mau kemana kayak? Gua mau foto-foto dulu di sini. Sudah lengkap? Yang 6 orang. No, bos. Oh, no. Oke. Sudah. Jalan. Aja. Jalan. Go. Langsung ke sana. Kalian masuk dari mana tadi? Buat kecil dulu. Mana di mana? Mau kita roti mau air kecil? Terus? Jalan terus sampai syutingan? Dia tidak peduli, barang terlalu orang beli dia barang jadi.
di grup, nah kami di mobil. Enak. Jadi akan kami. Apa sudah saya Sudah dia juga. Udah, niatnya udah. Langsung berangkatan. Mulai deh. Udah berangkat. Mau niat dulu. Niat ya. Udah. Udah. Aman. Belum niat. Belum. Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sebelum di sini berjalan, kita sama-sama membaca niat. Saya tuntun kemudian diikuti. Baik. Nawaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma labbaik bil umrati. Ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma labbaik bil umrati. Terakhir ketiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Allahumma labbaik bil umrati. Al-Fatihah.
Pagi hari ini setelah selesai melaksanakan sholat subuh, Masjidil Haram, dan sekarang sementara menduduki menuju hotel. Boleh tuh. Hanya berapa, Pak? Masa, weh. Kelihatan jam-jamnya jalan sana. Ada ya? Dua hari. L'Oreal. Ayo, Bang, murah. Video apa dong bilang polisi padahal satu naik motor.
Rin, 5 ريال 5 ريال 5 ريال 5 rial. Lobi ya, naik. Naik dulu. Iya jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di depan Ka'bah. Nanti bisa pulang. Biar tidak perlu gaya, ini kan mau dibikin nah, biar dinonton toh. Saya dari Kalimantan. Masya Allah. Uang dari Ternate City lagi. Ini PNS di sana. eh, Ada bapak sama ibu jadi orang iya, ini jamaah umroh dari Kalimantan ketemu dengan jamaah dari Maluku Utara. Dan kita sudah tawaf yang kedua ya. Tadi malam kita tawaf umroh dan hari ini tawaf sunnah. Din, pegang kamera lah, anak muncul lagi kan? Nah, gitu. Menurut Pak Iwan, Ini yang pernah ketinggalan orang nih, nggak pernah muncul di kamera. Ini mana orangnya nih? YouTuber diberhentikan hanya Ternate City. Diberhentikan hanya merekam daripada muncul. Ya, sekali-sekali, masya Allah. Masya Allah. Diber hanya Masya Allah. Masya Allah. Amin ya Rabbil Alamin.
Assalamualaikum ya ahlal bagi ahlul ma'ala. Assalamualaikum ya ahlal baiti Rasulillah. Assalamualaikum ya azwaj Rasulillah. Assalamualaikum ya awliya was salihin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wasi madkhalahum waghsilhum bima'i wa thalji badu nakkihim minal khataaya kama yunqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma abdilna daran khairan min darihim wa ahlan khairan min ahlihim wa zawjan khairan min zawjihim min adzabil qabr wa adkhilhum jannata bighairi hisab ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di Maqbarah Al-Mu'la atau Al-Ma'la, kuburan atau tempat pekuburan yang dimana banyak sekali dimakamkan di tempat ini leluhurnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari Qusay, Sayyiduna Qusay, Sayyiduna Abdul Manaf, Sayyiduna Abdul Muttalib, kakeknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pamannya beliau Sayyiduna Abu Talib, bersama juga ibunda beliau Sayyidah Aminah bintu Wahbin, dan juga istri tercinta beliau yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid dimakamkan di tempat ini. Dan banyak juga terdapat pemakaman para ulama, para solehin yang dimakamkan di tempat mulia ini. Di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau juga dikenal sebagai ulama besar dalam mazhab Syafi'i, juga dimakamkan di tempat ini, sehingga diberikan penghormatan kepada mereka, orang-orang besar, orang-orang yang baik ini dimakamkan di Maqbarah Al-Ma'la, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, dikatakan sebagai tempat Al-Jannah, ya, kuburan surga, Ma'latul Jannah. Dinamakan Ma'la karena berada di dataran yang agak tinggi, ya, sehingga dinamakan dengan Ma'la. Selain itu juga banyak sekali ulama-ulama mutaakhirin yang dimakamkan di tempat ini, terutama ulama-ulama Nusantara. Semisal Syekh Nawawi Al-Banteni juga dimakamkan di tempat ini, Syekh Mahfud Syekh Ahmad Asy-Syambasi, Syekh Khatib Amin Kabawi, kemudian dari kalangan ulama mutaakhirin yang hidup sezaman dengan kita, tidak jauh dengan masa kita, seperti Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beserta ayah beliau Sayyid Alwi Al-Maliki juga dimakamkan di tempat ini. Begitu juga beberapa habaib seperti Al-Habib Salim Asy-Syatiri, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, mertua dari Habib Umar, serta guru beliau juga dimakamkan di Ma'la, dan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf juga beliau dimakamkan di tempat ini. Dan ulama kebanggaan Indonesia yaitu Syekh Musnidul Asr, Syekh Yasin Al-Fadani juga dimakamkan di tempat ini. Dan yang akhir, ya, paling akhir, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, beliau juga dimakamkan di tempat ini. Inilah pekuburan yang banyak sekali terdapat kerabat Rasul SAW, baik istri beliau juga dan juga leluhur beliau dan para ulama, para auliya salihin. Di sini kita merasakan ketenangan, ya, merasakan magnet spiritual yang sangat kuat, ya, karena di sini adalah tempat pemakaman kaum solehin, para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini usia pemakaman sudah ribuan tahun, ya, sampai saat ini masih terbuka, bisa diziarahi, dan orang-orang tertentu itu ketika wafat dengan syarat-syarat yang terpenuhi sesuai aturan yang ada di Kota Makkah Mukarramah ini, mereka dimakamkan di tempat ini. Tapi umumnya adalah para ulama, para solihun. Nah,
Bangun bunyi mana? Bangun bunyi mana? Mana di mana? Mereka tempatnya ni ya, wah, kaum suka berat. Kebetulan masuk di Sayyidah Khadijah. Yang Sayyidah aja kan. Dulu Kuba. Insyaallah. Alhamdulillah. Saat ini kita berada di pemakaman kuburan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Tepat di hadapan saya, istri tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sudah sangat dikenal di dalam sejarah Islam. Jasanya sangat besar bagi umat Islam. Beliau dimakamkan di Ma'ala. Kita lihat bagaimana banyak sekali pengunjung, peziarah yang datang mengunjungi pemakaman beliau. Beliau adalah istri tercinta Rasulullah SAW, yang dari beliau lah lahir anak-anak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara Sayyidah Fatimah dan juga anak lainnya Ummu Kulsum, Zainab, At-Tahir, semua berasal dari anak Sayyidah Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan beliau orang pertama yang memeluk agama Islam, dan beliau menghabiskan hartanya untuk dakwah Islam. Alhamdulillah, kita bisa berziarah di tempat, di pemakaman beliau. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Rasul, dari beliau Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin, ibunya bagi seluruh kaum mukminin. Subuh di Masjidil Haram. Jadi punya keren-keren guys. Aja. Jam. Mama pergi jam 3 keluar. Tak kira ini. Ayo. Pensinya sih bagus. Cek semua lagi sana. Lagi ini cek. Mungkin Cina sih. Cek. Satu lagi ini. Ini bos. Asli sana di dalam. Lagi di sana. Hari. Lah.
Ya, alhamdulillah, saat ini kita berada di Jabal Ar-Rahmah, ya. Bukit kasih sayang, ya. Ar-Rahmah artinya kasih sayang. Ini satu bukit yang ada di wilayah Arafah, ya. Dan di tempat ini diyakini adalah pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Kemudian di tempat ini juga Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Ta'ala untuk diuji oleh Allah menyembelih Nabi Ismail, ya. Walaupun itu tidak mungkin, tapi dalam Al-Quran itu adalah perintah untuk menguji keimanan. Di tempat ini pula, ya. Ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk. Wahai anakku, aku bermimpi menyembelih dirimu. Nah, itu terjadi di sini, mimpi tersebut. Kemudian yang ketiga, Allah turunkan wahyu. Surat Al-Maidah ayat 3. Yang diyakini sebagian ulama bahwa itu wahyu terakhir, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah. Itu pun diturunkan di tempat tersebut, ya, di sekitar sini. Ini momentum bersejarah yang sampai saat ini masih ada. Berdekatan dengan Arafah juga ada Wadi Muhassir, lembah yang dimana Allah binasakan Raja Abraha, juga ada di sekitar sini. Dan masih banyak tempat-tempat bersejarah yang ada Masjid Khaif nanti di Mina, ada Masjid Namir tadi, ya, khutbah perpisahan Nabi Muhammad SAW. Mari kita jalan-jalan, kita lihat. Ya. Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Saat ini kita berada di Masjid Khaif, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan shalla fi Masjid Khaif sab'una nabiyah. Salat di Masjid Khaif 70 orang nabi. Kemudian di sini juga turun surat Al-Mursalat dari awal sampai akhir, dan di sekitar sini juga diwahyukan surat An-Nasr, ya. Iza za'a nasrullahi wal fath. Dan di tempat ini juga Nabi mabit bermalam pada 8 Zulhijjah, kemudian dia lanjutkan perjalanan, ya, salah satu tempat mabit yang ada di tempat ini. Ini Masjid Khaif, Nabi Isa, Nabi Musa, dan banyak para nabi sholat di tempat ini, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, khair. Ya, sudah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Pak Ketua sekarang berada di depan Ka'bah melaksanakan tawaf wada, tawaf perpisahan. Dan marilah kita berdoa untuk teman-teman di grup MTS Al Khairat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, mudahkanlah urusan kami teman-teman di MTS Al Khairat 95. Lancarkanlah aktivitas dan usaha kami. Murahkanlah rezeki kami. Mudahkanlah urusan kami. Berilah kami kesehatan walafiat, panjang umur yang berkah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu